ganti dosa kita, pelanggaran kita. Itu ilmu dari mana? Itulah makanya Bang Juma, Ilmu dari mana dosa kita ditebus dengan darah manusia? Kan aku satu bertanya, orang udah tuh ku kasih tahu sama Bang Juma tadi, kalau tanpa apa itu? pikirmu, kasih juga pikiranmu. Apa hubungannya? Itulah dari teori penyeliban. Apa hubungannya? Kenapa Yesus yang harus menebus dosa? Karena tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa selain Yesus. Terus apa hubungannya? Bagus itu. Dia orang tidak berdosa, kenapa dia mati? Kenapa dia Karena disalib? Yesus, Nah, karena Yesus menganggap kita sebagai anak-anaknya. oh, kenapa dia harus mati? Karena Yesus menganggap diri kita ini sebagai anak-anak yang Iya, dikasihi Dia. terus mengapa dia harus mati dengan cara disalib? Emang siapa yang suruh? Kan sudah aku bilang Bung Juma, biar manusia enggak biar terluput dari dosa. Siapa yang bilang manusia luput dari dosa dengan membunuh manusia lain? Ah, ajaran apa ini? Ajaran apa itu ajaranmu? Kok konyol kali ajaran gitu? Dapat dari mana ajaran kayak gitu? Enggak apa-apa Kok Bung konyol Juma kali? nolak. Enggak apa-apa juga Bang Juma enggak percaya. Ya, memang saya nggak percaya itu bukan ajaran Yesus kok. Iya, aku enggak nyuruh Bang Juma untuk percaya. Setidaknya Iya, Bang Juma terus tahu ajaran aja. nebus dosa pakai darah manusia itu ajaran siapa? Ajar. Ajaran Ajaran siapa? Allah. Ya, Ajaran Allah. fitnah aja lo. Di mana Allah kemudian minta persembahan darah manusia untuk dosa manusia itu di mana? Oke, kalau Bang Juma sudi mencari sendiri ya, aku bacakan aja. Aku hafal aja ayatnya. Karena Boleh. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia supaya setiap orang manusia yang berdosa Salah, nggak kayak gitu dalilnya, kok tidak ngarang lagi. ada Begitu Bang Juma. besar, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya dia menurunkan anaknya sehingga yang dia memberikan tunggal. anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya Ya, kepada dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. itulah penyelidikan Bang Juma. Kenapa lari ke situ? Ya Allah ya Karim, kok jauh kali pindahnya. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Sekarang saya tanya, Iya. penyaliban Sekarang itu tanya, Bang Juma percaya apa enggak? saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Sekarang apa hubungannya dengan salib? Nggak nyambung. Siapa yang menyalib Yesus ini? Apakah orang-orang percaya atau bukan? Apakah orang percaya kepada Yang menyalib Yesus Yesus. yang menyalib Yesus? Iya, betul. Yang menyalib Yesus itu Sebentar, apakah orang-orang Bang Juma. percaya? Apakah itu orang percaya kepada Yesus? Paulus bertobat setelah kematian Yesus, Bang Juma. Saya tidak urus Paulus, tante Paulus saya nggak urus. Yang saya tanya sama saudara, apakah yang menyalib Yesus itu adalah orang yang percaya kepada Yesus? Percaya Bang Juma. Yudas Iskariot dulunya percaya sama Yesus. Jadi Yudas mereka Iskariot. karena percaya sampai menyalib Yesus. Itulah pengaruh, memang bukan salah satu pengaruh sih, memang itu udah jalannya Bang Juma. Memang harus tersalib. Saya ulang, apakah yang menyalib Yesus adalah orang yang percaya kepada Yesus? Orang-orang yang menyalib itu ada yang percaya sama Yesus. Oh ya Allah ya Karim. Kalau saudara Simon hidup di zaman Yesus, apakah Anda ikut menyalib Yesus? Bisa aja iya, Oh. bisa saja tidak. Alasannya bisa iya apa?
salah satu yang murid-murid Tuhan Yesus, satu orang yang menyelipkan, yang menjual Yesus. Yang berkhianat kan? Yes. Nah, bagus gak itu kalau dia berkhianat? Setidaknya dia tidak bunuh diri. Kalau dia mengakui kesalahannya, pasti dia selamat. Maksudnya apa lagi bunuh diri? Kemana penting ini? Yang dengan Tuhan Yesus kan bunuh Saya diri, Pak. tanya, Anda aku tanya sama Anda ini. Ketika saudara Simon hidup di zaman Yesus, apakah saudara Simon ikut menyalib Yesus? Bisa ikut, bisa tidak. Kalau alasannya bisa ikut apa? Apa alasannya bisa ikut? Bisa jadi terpengaruh dari pemuka-pemuka agama yang Oke. ikut perang. Apa alasannya tidak? Bisa jadi saya seperti Yohanes atau pelayan Yesus yang ikut menjadi murid-murid Yesus. Berarti yang menyalip ini Atau musuh salah Yesus satu orang atau yang murid bukan Yesus? Yes. Oke. Anda sebagai Kristen menginginkan Yesus dibunuh atau tidak? Itu pertanyaan yang sulit untuk kita, Bang Juma. Kenapa sulit? Kenapa? Itu adalah pertanyaan yang sulit untuk orang Kristen. Kenapa sulit? Coba ulang pertanyaan, Bang Juma. Anda menginginkan Yesus dibunuh, mati atau tidak? Tidak, Bang Juma. Lalu yang tebus dosa Anda siapa? Itu adalah bukannya kita nggak bisa bilang ya, kita nggak bisa bilang tidak. Memang itu salah satu yang udah harus kita terima. Contohnya, Enggak, maksudnya kalau Anda mengatakan tidak, kalau Anda mengatakan tidak, lalu dosa Anda tidak ditebus, Anda ke neraka bukan? Harusnya kita terima sih. Maksudnya Harusnya kayak gini, Bang Juma. Itu kan manusia waktu itu tidak tahu apakah harus Tuhan Yesus disalib atau tidak. Kan waktu Pilatus, waktu menyerang Tuhan Yesus, di kerjaan Pilatus, kan Pilatus sudah menyerahkan bahwa Yesus tidak bersalah. aduh, pusing saya, Bang. Itu kan salah satu Kalau Anda itu kalau diskusi kayak pemilihan presiden gitu, Bang Juma. Oh ya, Mama. Kalau Anda tidak membunuh Yesus, Bang, Anda tidak akan masuk surga karena dosa Anda tidak ditebus. Itu upah dosa adalah maut. Berarti Anda masuk neraka. Noten. Masa Kalau sendiri mau ditumbalin. Gitu, Bang. Kalau Yesus kalau Yesus tidak disalib, dosa Anda tidak ditebus. Jadi Anda harusnya mengatakan Anda akan turut melakukan pembunuhan terhadap Yesus biar Anda cepat selamat. Betul? Anda harus terlibat dalam pembunuhan itu. Aduh, munafik kali abangku ini, Bah. Kalau tidak Anda terlibat dalam pembunuhan itu, lalu gimana dosa Anda bisa ditebus? Penyaliban itu disetujui oleh raja di wilayah itu di Romawi itu. suara dari rakyat Israel itu menyuruh Yesus disalibkan. Waalaikumsalam. Makin tidak Suara nyambung, Bang. telah Ganti lurus. aja, Bang. Terima kasih. Iya.
Ada ke ambulans. Harusnya saudara Simon mengatakan bahwa Anda mau Yesus mati demi dosa Anda, begitu loh. Jangan bilang nggak mau, itu menafik namanya. Anda mau kan Yesus mati untuk Anda? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Pusing bicara ngotin sendiri. nih. Saya ada udah minum air mikir kan ya. Masa orang. Huha. Kalau kasih turun tidak ada oten, teman-teman. Biarkan aja dia menangis di sini. Ditanya baik-baik loh, tanya baik-baik. Abang ini mau nggak Yesus mati untuk abang? Pertanyaan sulit. Kenapa sulit? Harusnya Anda mau Yesus itu mati, sama seperti iblis. Ya, Paman. Simon mau diantar ke rumah sakit mana? Jangan disiksa, Bang. Jangan disiksa. Cakep abang ini, Bang. Artis ya, Bang ya? Biasa aja ya. Bukan artis. Enggak. Tapi kok ganteng? Ya begitulah ciptaan Tuhan. Oh iya, Masya Allah. Luar biasa Tuhan menciptakan abang ini. Ini ada tema, Bang, terkait dengan Nehemia 86. Kalau Anda baca itu, yang memperhatikan kok malah kami Islam, Bang. Kenapa bukan kalian? Padahal kalian kan katanya keselamatan itu dari Israel, tapi kenapa polanya tidak dipakai gitu, Bang? Yang mana? Katanya keselamatan dari Israel. Kenapa kami yang mempraktekkan? Kenapa kalian tidak? Maksudnya keselamatan dari Israel. Kalian kan selalu mengatakan keselamatan itu hanya ada dari Israel. Keselamatan itu dari Yesus Kristus. Oh, begitu. Kayak mana Yesus memberikan keselamatan itu, Bang? Nah, gini Bang. Ya, Sekarang kan terlalu banyak apologet. Ya kan? ya, Apologet ya, itu kan belum tentu, apologet itu kan bukan pendeta. ya. Nah, kalau kita gini loh Bang. Nah, kita kan mau berdiskusi. Iya, Kalau aku mau berdiskusi dengan orang abang, aku ajak diskusi, berarti aku bertanya. Dan di saat aku bertanya, kalau mereka menjawab dengan baik, berarti kita harus bisa menerima. iya, Nah, kayak aku kan kalau ku ajak orang berdiskusi tentang agama orang abang, berarti aku ingin tahu gimana tentang agama abang, kan gitu kan Bang? iya. Nah, kalau kayak abang lah, abang memang sudah paham dengan tentang Alkitab kami. Paham, Nah, abang sudah mengenal Yesus Kristus. kenal. Nah, apakah abang sudah memang betul-betul mengenal Yesus Kristus apa? Udah, udah. Nah, menurut abang ada nggak Yesus Kristus di dalam Al-Quran? Yesus Kristus kalau berbicara tentang karakter, ada, Bang. Ah, apa peran Yesus Kristus di dalam Al-Quran? Dia sebagai rasul untuk kaumnya Bani Israel. Terus, apakah Yesus Kristus di dalam Al-Quran tentang keselamatan? Betul. Iya kan? Nah, Ya, nah, berarti kalau kayak gitu, abang percaya dong dengan Yesus Kristus Juru Selamat. kan udah aku bilang tadi. Aku percaya dia sebagai rasul untuk kaumnya Bani Israel. Nah, sekarang kita mengenai firman Tuhan atau tentang Alkitab kita masing-masing, apakah kita disuruh berdebat? Kalau di agama saya, iya. Nah, kalau di agama kami enggak, Bang.
kabarkan kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah, masalah Kristen, benar, kalau kita sudah Iya kan? Iya kan? Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Tetapi iya, sayang, hanya orang bloon yang mau ikut. nah, kita tidak, kalau memang kita seorang pemberita firman Tuhan atau tentang kebenaran Alkitab kita masing-masing, jangan kita membilang orang itu bodoh. Loh, Karena itu pengetahuan mereka. loh, Benar nggak? pengetahuan itu ada standarnya. Hanya manusia yang tidak sampai kepada pengetahuan tersebut. Contoh. Nih, Sabar abang- dulu. Gimana bang? Nah, jadi pengetahuan kita ini yang harus sampai kepada ilmu itu. Kita yang harus sampai kepada pengetahuan. Yesus menurut Yesus siapa? Yesus menurut Yesus siapa? Nah gini bang, Yesus, menurut Yesus, loh, kitanya harus berkata, menurut kita tuh Yesus itu siapa? Oh enggak, salah itu. Kalau menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Karena Kristen tidak berakal. Tapi yang benar itu, siapakah Yesus menurut Yesus, itu baru betul. Tidak, itu kan, itu dengar, apakah itu secara logika abang? Ya itu fakta real, itu disiplin ilmu yang harus kita hargai. Yang tahu siapa Yesus, ya Yesus. Betul nggak? Jadi, Bang, kalau kita mau mengenal Yesus, sudah, kita harus pelajari dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Benar nggak? Oh enggak. Kita mau mengenal Yesus, tanya Yesus, Yesus kamu siapa? Apa jawaban Yesus? Dengar. Yesus kamu siapa? Udah. Ada pertanyaan itu? Saya yang bertanya. Nah, Yesus siapa? Yesus itu juru selamat. Juru selamat. Terus Tanya akan sama. Abang dengar, abang mengenal Yesus. saya kenal. Kenapa Yesus disalibkan? Kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus berkhianat kepada anak Maria. Nah, dengar. Apakah abang memang betul-betul mengetahui bahwasanya itu Yesus berkhianat? Yes. Udah. Buktinya dia disalib. Kenapa Yesus disiksa oleh orang Israel? Karena dia membuat makar terhadap anak Maria. Nah, kalau abang belum memahami, hanya abang menerangkan secara pikiran abang, itu salah bang. Itu fakta tertulis di Bible. Benar. Di dalam firman Tuhan sudah. Tuhan yang mana yang Anda maksud? Benar bang. Tuhan di mana? Tunggu. Semuanya udah. Yang mana yang Anda maksud firman Tuhan? Dengar dulu. Firman Tuhan ya, perkataan Tuhan. Dengar. Yang mana? Dengar. Yang mana? Dengar bang. Banyak sekarang apologet kan bang. Enggak, yang mana yang firman Tuhan Anda maksud? Di dalam firman Tuhan, perkataan Tuhan itu. Yang mana? Ya, semuanya bang. Kok semuanya? Yang mana firman Tuhan? Ada Nakal mulanya juga. Allah berfirman. Apalagi itu? Yang saya tanya, firman Tuhannya yang mana? Kalau abang mau berdiskusi, berdiskusilah sama pendeta. Mana Ya. pendetanya? Pendetanya takut. Ini semuanya banyak yang tidak benar. Pendetanya takut. Bukan bang, dengar. Bukan takut pendetanya. Karena pendeta tidak mau jadi apologet. Ya, karena mereka nggak ada ilmu. Bukan. Karena apologet ini banyak orang-orang yang tidak benar. Loh, urusannya yang pasti kalau saya dasar pijakan saya dalam berdialog ya isi Bible. Pendeta nggak kuasai Bible gimana ceritanya? Diskusi sama Bang Suma. Terjadi apologet sekarang di TikTok. Karena itu memang
penggenapan di dalam firman Injil Alkitab kami. Apalagi nih firman Injil Alkitab. Apa ini maksudnya? Banyak kali. Dengar, terjadinya apologet di TikTok ini itu memang penggenapan firman Tuhan. Di mana itu tertulis nubuatannya? Sudah akan terjadi banyak penghujat Kristus. Akan terjadi banyak wahyu. Kalianlah itu yang antikristus. Kalau orang yang antikristus adalah orang yang tidak percaya akan Kristus. Nah, Anda lah itu. Bah, aku percaya Yesus Kristus penyelamat. Kita uji boleh? Apa? Kita uji boleh apakah Anda percaya Kristus, Yesus Kristus? Percayalah, kalau nggak percaya, apa Bisa saya uji? Bisa saya uji? uji aja. Oke. Menurut Yesus, kesaksian dia, menurut kesaksian dia itu dirinya itu Tuhan atau utusan Tuhan? Bang, itu banyak penjelasan. Udah. Para kali abangku ini, boh. Oh, mama. Para Bang, kali abang gantengku ini, boh. Tadi katanya percaya. Tadi katanya percaya Yesus. Tadi katanya percaya Yesus, abang. Sekarang kok mutar-mutar? Saya ulang lagi. apologet seperti abang itu apologet anak-anak. Iya, kalau dia kalah, Abang, menurut Yesus, kesaksiannya nih, apakah dia bersaksi sebagai Tuhan atau bersaksi sebagai utusan Tuhan tentang dirinya? Bang, selagi dia di dunia, yaitu Wey, ilmu dari mana ini? ada Abangku, langit dan titinya. bumi. Mama, Jadi apa? ilmu dari mana ini? Ada. Katanya tadi percaya Kristus. Sekarang kok ngarang-ngarang cerita sendiri? Nggak mungkin aku ngarang. Nyeng. Jadi, Bang, firman Tuhan itu tidak didebatkan, tapi dikabarkan. Menurut Anda kan Anda percaya Yesus. Saya ingin buktikan kalau Anda itu sebenarnya nggak percaya Yesus. Saya ulang lagi. Menurut kesaksian Yesus tentang dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Itu Yesus datang ke dunia ini memang Tuhan berikan. Ya. Alah ya abang ini. Menurut Yesus jangan Anda ngarang cerita dulu. Nafsu gereja itu disimpan dulu. Nafsu gerejanya disimpan di gereja dulu. Menurut Yesus, kesaksian dia nih tentang dirinya. Aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Pertanyaan saya, kesaksian dia tentang dirinya, apakah dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Ya, dia itu kan diturunkan Tuhan untuk, ya itu memang diutus Tuhan. Nah, berarti dia utusan Tuhan kan? Selagi dia di dunia ini, dia manusia. Saya nggak tanya itu apakah dia manusia atau dia kalomang. Saya nggak tanya itu. Berjalan di dunia. Yang saya tanya, kesaksian Yesus tentang dirinya, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia adalah anak Allah. Mama, kemana kau pergi saat saudara Horas Loho ini lahir? Bang. Kalau Saudara Horas Loho nang hadong otaknya. yang detail apa lagi pun tidak benar. Anda ngarang cerita.
Tidak ada ngarang cerita. Karena Saya abang bertanya, menurut Yesus, kesaksian Yesus tentang dirinya, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dirinya itu utusan Tuhan atau Tuhan? selama dia di dunia, selama hidupnya dia sebagai manusia di dunia, dia utusan Tuhan. Dari mana Anda punya narasi selama dia di dunia dia utusan Tuhan? Selama dia di planet dia utusan Pluto. Selama dia Pluto utusan bumi. Dari mana ilmu kayak begitu? Nah gini bang, makanya bang, berdiskusi bang, abang bertanya sama pendeta, udah. Anda pendeta. Tanya apa yang nggak abang mengerti, dengarkan. Semua isi Bible saya ngerti. Anda yang tidak ngerti. Abang ngerti tentang Bible, nggak kayak gitu peribahasa abang. Loh, menurut Yesus siapa dirinya? Dia utusan Tuhan. Terus Anda memframing, iya ketika di dunia. Terus setelah dia di mana dia bukan utusan Tuhan? Di mana Yesus dia tidak utusan Tuhan? Di mana pada saat dia di mana? Di laut. Pada saat di mana Yesus bukan utusan Tuhan? Bang, sehat abang? Periksa jidatnya abang. Hangat-hangatnya abangku ini. Mau aku belikan kombantrin bang? Bang gini bang, itu ya. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, Yesus itu sudah ada. Di mana pengakuan Yesus begitu? Udah, itulah. Di mana? Bang, abang tahu lagi. Kesaksian Yesus mengatakan bahwa sebelum dunia ada dia ada, itu di mana kesaksiannya begitu? Nah, kalau abang lebih paham lagi, tanya pendeta lebih tahu bang. Kenapa tanya pendeta? Yesus, kenapa ke pendeta? Tanya Yesus. Benar bang, tanya sama pendeta. Kenapa harus ke pendeta? Tanya sama pendeta. Harus pendeta? Tanya Yesus. Yesus aja langsung tanya. Kenapa nggak nanya Yesus langsung? Ya ini bang, aku tahu. Kenapa harus ke pendeta bertanya? Kan ada Yesus yang ditanya. Tinggal Anda baca di Lukas, di Matius, di Markus. Kan Anda tinggal baca pernyataan-pernyataan Yesus. Kenapa harus ke pendeta bertanya? Benar, kalau kita baca itu, abang nggak akan pernah menerima. Dan dijelaskan pun abang tidak pernah menerima. Jadi abang merasa benar. Udah. Abang merasa kita kan dituntut percaya Yesus nih, bukan percaya ke pendeta. Jadi bang, gini bang. Kan perintahnya percaya Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukan pendeta. Ke Yesusnya tanya, apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Saat abang akan jumpa pada Yesus. Dan Mama kenapa putus asa? Abang akan lebih mengenal kepribadian Tuhan Yesus. Kenapa putus asa abangku? Kenapa putus asa jadinya? Kenapa? Mereka bilang, makanya bang, di dalam apologet ini semuanya adalah penggenapan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana lagi? Tuhan akan banyak anti Kristus. Udah, ya termasuk anda antikristus. Itu abang bilang nggak masalah, ini terima karena itu keyakinan abang. Iya kan Anda anti terhadap ajaran Yesus. Wah, kalau anti nggak mungkin aku jadi Kristen. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Kena ini pasti. Kena deh. Di mana? Di mana? Bang, makanya. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Kok makanya? Kalau aku nggak percaya Yesus, tidak mungkin aku jadi Kristen. Lah di mana Yesus mengajarkan Kristen, di mana? Itu nggak penting dibahas, Bang. Karena itu keyakinan. Mantap Mija. Abang ini mending ke sawah. Ke sawah aja Bang, ke sawah. Iya, karena abang adalah penghuni pintu neraka. Lu kok jadi, aduh pandai kali lah bicara abang ini. Pintar, sama-sama pintar kita Bang. Pintar apa pula? Di mana?
Di mana Yesus mengatakan kalau dia mengajarkan Kristen? Kalau kita beda agama, pasti kita tidak akan pernah ketemu di masalah agama. Anda yang tidak ketemu dengan Yesus. Yesus ngajarkan apa? Anda ngajarkan apa? Sebenarnya aku salah membawakan itu karena jangan sebut nama Tuhan Allah sembarangan. Udah. Makanya jangan kau sebut nama Tuhan dengan nama Yesus. Yesus itu bukan nama Tuhan. Yesus itu nama orang. Keyakinan Itu bebas. nama anak tirinya Yusuf. Panggil pula dia Tuhan. Salah Tuhan saudara ini. Kalau memang mau diskusi gini, jelaskan tentang manusia jatuh ke dalam dosa dan di dalam agama Di itu mana lagi ada dalilnya fitnah lagi. Manusia jatuh ke dalam dosa itu fitnah. Enggak ada Yesus pernah ajarkan itu. Di mana Yesus pernah ajarkan manusia jatuh ke dalam dosa? Di mana Yesus ajarkan? abang itu kan menurut abang. Saya minta menurut Yesus di mana manusia jatuh ke dalam dosa? Mana? Itu tidak kepercayaan abang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya udahlah bang. Turunlah aku ya bang. Iya bang. Iya. Jangan lupa cebok air 1 sendok. Ngeri kali.